Shalom adik-adik. Halo. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Senang banget loh Bunda hari ini bisa ketemu sama adik-adik di rumah. Adik-adik udah siap untuk memuji Tuhan? Kangen gak buat kembali sekolah minggu? Nah, kangen ya? Gak apa-apa, sementara kita seperti ini dulu ya sekolah minggunya ya. Adik-adik juga jangan patah semangat. Sekalipun kita berjauhan begini, adik-adik harus tetap ikut memuji Tuhan ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Tangan, mata dipejamkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang indah yang Tuhan beri. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami persiapkan hati kami, Bapa, hidup kami untuk memberi yang terbaik untuk Engkau, memberi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Engkau, Bapa, hadir di tengah ibadah kami. Kami siapkan hati kami, Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi Big or Small. Semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan ya. Kita pendek, kita tinggi, hitam, putih, semua Tuhan cinta. Adik-adik nggak boleh ada yang minder ya. Tuhan mencintai kita semua. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah siapkan Alkitab ya. Siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Setelah kita memuji Tuhan, nanti Kak Lintang mau berdoa untuk firman Tuhan ya. Kita berdoa ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
Ya, salam adik-adik pada ibadah kali ini ya. Pak Dison akan bercerita tentang siapa adik. Dengarkan ya. Tadi sudah berdoa ya. Dan kita juga akan mendengarkan satu ayat dulu untuk perenungan adik-adik. Ayo silahkan dibaca dulu ya ayatnya. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Ya. Nah, ceritanya ini adik-adik. Adik-adik tahu siapa Imam Zakaria? Nah, Imam Zakaria itu dia punya istri bernama Elizabeth. Wah, adik-adik, dia orang yang taat, orang yang mengasihi Tuhan. Ya, Imam Zakaria itu nunggu dia sudah menjadi kakek nenek, sudah tua sekali adik-adik, baru mendapatkan anak. Ya, Elizabeth melahirkan sudah berusia lanjut. Apa yang terjadi adik-adik? Karena ini Pak Imam Zakaria adalah orang yang baik, orang yang taat kepada Tuhan. Ya, ketika dia mengatakan adik-adik bayi ini digendong sama Elizabeth, diminta oleh Pak Imam Zakaria. Wah, digendong. Anakku, aku tahu bahwa suatu ketika engkau akan menjadi seorang nabi yang mengabarkan tentang keselamatan. Nah, itu adik-adik. Benar adik-adik. Anak ini dikasih nama siapa adik-adik? Yohanes. Siapa? Ingat-ingat ya. Anaknya ini dinamakan Yohanes. Nah, itu adik-adik. Lalu setelah itu anak ini dibimbing adik-adik. Dibimbing sampai besar ya, sampai sesuai adik-adik. Sosial PAUD ya, selalu lagi main-main ya. Terus pelihara terus ya, dipelihara terus, dibimbing terus. Akhirnya apa adik-adik? Anak si Yohanes ini sudah tumbuh besar, dia hidupnya senang di padang gurun. Nah, tiap hari ya adik-adik, wah kalau dilihat kasihan adik-adik, dia nggak pakai baju seperti baju-baju yang kamu pakai itu. Dia nggak pakai celana gitu, nggak ada adik. Dia pakai baju itu dari bulu unta dan sabuknya itu dari kulit adik. Ya, itu semua didapatkan bajunya seperti itu. Dia hidupnya di padang gurun adik-adik. Dia ya semakin dekat dengan Tuhan. Tapi anehnya adik-adik, dia makannya apa? Makannya itu belalang, minumnya madu. Tiap hari makan itu terus. Akhirnya dia sehat, dia menjadi orang yang berani. Pada satu ketika ada apa? Dia berani keluar. Setelah dia besar, dia keluar adik-adik. Tapi benar apa yang dinubuatkan oleh Pak Imam Zakaria tadi. Dia katakan menjadi seorang nabi. Tapi benar adik-adik, begitu dia keluar, dia sudah berani berteriak-teriak. Apa adik-adik teriaknya? Luar biasa. Hei, orang-orang, mulai saat ini serahkanlah dirimu untuk dibaptis dan bertobatlah. Dia katakan seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik tahu apa itu bertobat? Bertobat adalah ketika adik-adik tidak melakukan lagi sesuatu yang tidak diperkenankan Tuhan. Ya, dari pernah melakukan, lalu meninggalkan dan tidak melakukan, itu namanya bertobat. Seumpama kata, ya, kita pernah bohong sama mama, sama papa. Ya,
Kita bohong apa adik? Kita disuruh beli sesuatu, ya kembalinya tidak dikembalikan, dihapusi, ya mama papa dibohongi, habis nggak ada kembalinya. Nah pada satu ketika adik tersentuh, aduh aku harus ngaku ini sama mama sama papa. Akhirnya ngaku dan tidak mengulangi lagi. Itu namanya bertobat. Benar adik, pada satu ketika Yohanes itu berteriak-teriak, serahkanlah dirimu untuk dibaptis, sebentar lagi Mesias datang. Itu ada, benar ada. Pada suatu ketika dia katakan ada orang yang tanya, dibaptis, terus kalau aku ini bekas pemungut cukai, kalau aku bertobat mau apa? Kalau kamu mau bertobat, berarti kamu harus minta dari hakmu saja, jangan minta lebih. Wah, itu ada. Lupa, saya ini tukang saya penjual. Ya, kalau kamu penjual, kamu harus ambil laba seperlunya. Nah, itu ada. Jadi semua diterangkan satu persatu tiap mau baptis. Terus bapak tadi yang pemungut cukai tadi dibaptis. Ya, dibaptis apa adik? Diselamkan di air. Karena apa adik? Itu sudah dikuburkan dari kehidupan yang lamanya. Yang tadi kita bohong sama mama papa, dikuburkan dan menjadi hidup yang baru adik-adik. Itulah yang Yohanes Pembaptis. Dikatakan Yohanes Pembaptis karena dia orang yang paling berani. Dia di pasar-pasar bilang, kamu harus bertobat, kamu harus serahkan dirimu kepada Tuhan, sebentar lagi Tuhan akan datang. Itu adik-adik, benar adik-adik. Banyak orang berbondong-bondong, lalu dibaptis semua. Dan dia tidak mengulangi hidup yang lama lagi adik-adik. Dia tidak mengulangi hidup lama, tapi dia adik, kembali hidup yang baru, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah ya tugas dari Yohanes. Tapi pada akhirnya adik-adik dikatakan apa? Aku membaptis engkau dengan air. Ya. Dan nanti akan ada Mesias yang membaptis engkau dengan Roh Kudus. Ya, dan akan dibaptis oleh Tuhan Yesus sendiri dengan Roh Kudus. Jadi adik-adik, setelah kita jadi orang Kristen itu harus adik, menyerahkan diri untuk dibaptis sebagai tanda bahwa kita bertobat, kita tidak mengulangi hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Dan setelah itu, kalau kita sudah tekun dekat dengan Tuhan, satu saat kita akan dibaptis oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu Tuhan membaptis dengan cara Roh Kudus. Ya, kita ditenggelamkan di dalam Roh, hati kita dihibur oleh Roh Kudus. Nah, itulah adik-adik, si Yohanes Pembaptis yang pemberani sudah memulai. Ya, sekarang tiba giliran Pak Deson dan adik-adik. Kalau yang sudah nanti besar, kamu dibaptis, ya adalah lambang satu pertobatan, mengubur hidup yang lama, dan adik-adik dan Pak Deson sekarang menjadi hidup yang baru, dan kelak Tuhan Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Ya, sampai di sini ada ceritanya, yaitu tentang Yohanes Pembaptis yang berani mengabarkan tentang pertobatan. Kita juga harus berani ya menyatakan diri untuk bertobat. Amin. Ya, adik-adik, kita akan berdoa ya sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Ya, mungkin adik-adik yang ada di rumah boleh sambil memegang tangan kiri di dada dan tangan kanan diangkat. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar cerita tentang Yohanes Pembaptis yang berani mengatakan untuk selalu bertobat dengan kehidupan
yang lama menjadi hidup yang baru. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang Yohanes Pembaptis sudah mengingatkan Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan, seperti apa yang dikatakan Yohanes Tuhan. Kami mau meninggalkan hidup-hidup lama kami Tuhan. Dan kami mau menempuh hidup yang baru Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kelak Engkau datang Tuhan. Oh Tuhan, Engkau pun juga akan baptis kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita dan percaya sama-sama katakan amin. Anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan